sangkalah baik-baik. Sakaria, Tuhan mengingat Anda. Dan Berekia, Tuhan memberkati kita dan hidup tepat pada waktu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan hampiri hadiratnya yang suci, kita akan nikmati perjumpaan dengan Dia secara pribadi. Dan sebelum kita memuji nama Tuhan, saya ajak setiap kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami masih boleh menikmati ibadah kami. Meskipun dalam kondisi yang begitu terbatas, namun kami percaya ini semua tidak pernah menghalangi jamahan-Mu atas setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu membawa hati kami yang sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Engkau. Kami rindu mengejar hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Jamah kami Tuhan, kami buka hati kami seluas-luasnya untuk kami akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang Dia sediakan bagi kita semua. Didengar telinga
Biarlah kita datang membawa hati yang rindu akan Dia. Kita mau katakan segenap hati kita rindu selalu bersamamu Tuhan. Terima kasih. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku
Selamat sore Bapak Ibu dan sekalian. Kita bertemu lagi di kebaktian online dan kita akan sore hari ini kita akan membahas beberapa firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Sebelum itu mari kita berdoa supaya Tuhan boleh tolong pemberitaan firman ini. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan kalau pada sore hari ini kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, sesuai dengan janji-Mu Tuhan, 2-3 orang. Engkau hadir di tengahnya, Engkau hadir di tengah kami juga Tuhan. Engkau hadir juga Tuhan di keluarga-keluarga, secara pribadi juga ketika mereka Tuhan memonitor siaran online ini. Tuhan berkatilah supaya melalui siaran online ini, kami boleh kembali Tuhan dikuatkan oleh firman-Mu, dan firman-Mu itu menjadi bekal bagi kami untuk menapaki hidup ini, selalu ada dalam tujuan ilahi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam kuasa-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu supaya bisa menyampaikan firman-Mu dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami yang mendengarnya, buka hati pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu itu akan menjadi benih yang bertumbuh subur dalam hati kami Tuhan, dan menghasilkan buah-buah kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut sabda-Mu pada sore hari ini. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak bisa menghindar bahwa sekarang kita masih ada dalam satu masalah menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Dan masalah ini unpredictable, tidak bisa diramalkan kapan itu akan berakhir. Tetap kita dalam situasi ini tetap kita akan mematuhi protokol kesehatan untuk selalu cuci tangan, social distancing, physical distancing, selalu juga supaya kita membersihkan diri pakai masker dan sebagainya, agar supaya kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita lihat bahwa masalah-masalah itu selalu ada dalam kehidupan manusia. Entah itu masalah yang kecil, yang bisa kita abaikan, entah itu masalah yang besar, entah masalah itu yang rumit, atau masalah yang kompleks, entah masalah itu yang sederhana, selalu ketika kita hidup di dunia ini tidak lepas dari masalah. Nah, kalau kita dihadapkan pada satu masalah yang mengacu kepada keadaan krisis, kadang-kadang kita tidak mengerti bagaimana kita harus bertindak. Kadang-kadang kita tidak mengerti bagaimana kita mengambil keputusan menghadapi masalah itu. Kadang kita tidak mengerti pikiran apa, logika apa yang kita bisa lakukan untuk menghadapi masalah ini. Ada orang yang menghitung-hitung secara matematik, ada orang yang menghitung-hitung secara ilmu-ilmu ramalan dan mengatakan masalahnya akan selesai pada tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian dan sebagainya. Nah, semuanya itu unpredictable. Masalah yang berat menyebabkan kita confused, menyebabkan kita tidak bisa menghadapinya dengan jelas, dan menyebabkan kita bingung masalah itu. Di dalam ilmu psikologi, orang yang menghadapi masalah itu ada beberapa sikap. Ketika orang menghadapi masalah, maka pada masalah yang kritis itu ada orang yang punya sikap, waduh saya sedang menghadapi masalah. Saya perlu dikasihani, cari perhatian. Orang bisa mencari empati dari orang lain supaya masalah yang terjadi itu menyebabkan orang lain akan mengasihani dia. Ada orang yang punya sikap masalah itu, abaikan saja. Hadapi saja masalah itu, abaikan saja, maksudnya tutupi masalah itu. Nah, tutupi masalah itu, tidak usah pedulikan masalah itu. Bukankah kita punya kekuatan untuk menghadapinya? Bukankah kita punya suatu ilmu untuk menghadapi masalah ini? Kita abaikan saja. Tapi ketika kita abaikan saja masalah itu kita tutupi kadang-kadang dengan seolah-olah kita tidak punya masalah. Akibatnya apa? Sebetulnya kita sedang dalam tahap memanipulasi masalah itu. Atau kita mungkin berbohong pada diri kita sendiri. Atau kita tidak jujur terhadap masalah itu. Tapi masalah itu tetap ada. Cuma sikap kita semacam itu. Ada juga orang yang menutupi masalah
dengan kebiasaan-kebiasaan negatif. Artinya begini, kalau ada masalah kesempatan untuk berbuat hal yang negatif. Kan ini masalah, ada alasannya untuk berbuat hal yang negatif. Dan itu kita lihat ya, sekarang juga karena masalah ini ada tekanan-tekanan ekonomi dan sebagainya, kemudian digunakan masalah ini untuk melakukan kejahatan. Ada pencurian, penjamretan, ada pembegalan, dan sebagainya. Itu menggunakan masalah itu untuk berbuat hal-hal kebiasaan yang buruk. Ada orang yang seperti itu. Tapi ada orang yang tidak menyadari bahwa masalah itu belum diatasi, tapi orang itu diam. Dan setelah itu kemudian terjadi bahwa orang itu gelisah. Ternyata masalah tidak diatasi itu mengganggu sekali akan hidupnya. Mengganggu sekali akan kepribadiannya. Bahkan karakternya pun terusik ketika orang itu mencoba mendiamkan masalah. Dan ada orang yang menghadapi masalah itu, juga ada orang yang mencoba menghindari masalah. Hindari saja. Ada orang yang coba membalikkan diri dari masalah itu, tidak mau menghadapi masalah. Ada orang yang malah mau menghadapi masalah, face the problem. Masalah itu harus dipecahkan, masalah harus dihadapi. Bagaimana sikap menghadapi masalah itu? Itu yang selalu dipikirkan. Aku nggak mau hidup dalam masalah. Aku mau masalah dipecahkan. Aku mau memperoleh damai sejahtera, ketentraman. Aku mau memperoleh suatu keadaan yang sukacita walaupun masalah itu terjadi. Nah, kalau kita menghadapi keadaan semacam itu, apa yang kita lakukan? Sebetulnya ada banyak solusi untuk hal semacam itu. Tapi pada sore hari ini saya ingin mengemukakan ada satu solusi dalam hidup kita yang selalu kita pakai ketika kita menghadapi masalah-masalah. Yaitu apa? Ada suatu pepatah mengatakan begini, kalau orang bingung, carilah cagak atau tiang, ya, gondelan cagak itu. Gondelan cagak itu. Kalau orang bingung, cari tiang, karena tiang itu suatu bangunan yang berdiri tegak, tidak terpengaruh oleh badai, oleh angin dan sebagainya, tidak terpengaruh juga oleh hal-hal yang lain, itu tiang. Tapi saya katakan begini, itu pepatah yang mengatakan semacam itu. Tapi ada hal mengatakan semacam begini, kalau kita menghadapi masalah, marilah kita coba mengkoreksi, mengobservasi tujuan hidup kita itu apa. Tujuan hidup kita apa? Dengan kita mengkoreksi tujuan hidup kita akan bisa mengetahui bagaimana kita menghadapi masalah itu. Nah, di dunia ini ada dua tujuan hidup. Artinya tujuan hidup yang pertama itu adalah tujuan hidup yang fana, yang sifatnya itu adalah sementara. Tujuan hidup itu berhubungan dengan hal-hal bendawi. Hidup kita apa? Kita sukses, pokoknya sukses secara material. Punya duit yang banyak, punya kekayaan yang banyak, harta yang banyak. Sukses secara karier, karirnya menanjak. Punya pekerjaan yang luar biasa, punya pengaruh yang luar biasa. Sukses karena jabatan. Sukses karena apapun juga. Semuanya adalah sukses-sukses yang fana. Uang yang kita miliki, itu bukan uang yang akan menjamin hidup kita selamanya. Sewaktu-waktu uang itu akan hilang. Seperti sekarang ini, ketika konflik 19 ini melanda dunia. Dunia sedang diancam oleh satu krisis ekonomi. Apa yang terjadi? Krisis ekonomi, IHSG turun dari 6.400 sampai 4.400. IHSG turun, orang kemudian takut untuk memegang uang di saham karena pabrik-pabrik pada tutup. Demikian juga orang yang bermain-main dengan falas dan sebagainya. Orang bermain-main dengan segala sesuatu. Mereka mengalami krisis. Bukan hanya itu, pabrik tidak berproduksi. Banyak pekerja-pekerja yang diliburkan. Atau mungkin pekerja yang dirumahkan, pabrik tidak berproduksi. Mencari bahan baku juga sulit. Menjual hasil produksinya juga sulit. Pemasarannya juga sulit. Penggemar sulit, toko-toko juga tutup dan sebagainya.
Dan mereka mengatakan akan ada satu krisis ekonomi. Dari krisis ini kita bisa lihat kenapa. Ternyata bahwa apa yang kita kejar saat ini, itu tidak seperti yang kita bayangkan akan menjamin hidup kita. Kesuksesan yang sementara. Saya ingin bacakan satu ayat dalam Amsal pasal 12. Ayat yang ke-11 begini. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Nah, orang yang mengerjakan tanahnya akan makan, akan kenyang dengan makanan. Tanah itu akan menghasilkan suatu hasil, sehingga hasil itu akan mengenyangkan perut kita. Nah, di konteks ayat ini, itu gandum. Gandum akan dibuat roti, dan roti itu akan menjadi bahan utama dalam makanan di negara Timur Tengah sana. Dan itu mengenyangkan perut. Kalau tanah dikerjakan, ada sesuatu yang dilakukan yang memiliki arti, yang meaning, sesuatu yang mempunyai arti. Tapi dikatakan barang siapa yang mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Siapa yang mengejar barang yang sia-sia? Apa yang sia-sia yang tadi saya katakan di depan? Hal-hal bendawi, hal-hal yang fana itu sebetulnya sia-sia. Bahkan pengkhotbah mengatakan semuanya dilakukan di atas bumi ini sia-sia. Dalam pengkhotbah 2 ayat 9 dikatakan bahwa apa yang dikerjakan itu semuanya sia-sia. Sebetulnya dikerja itu sia-sia, ada batas waktunya. Itu hanya sementara saja ketika kita hidup di dunia. Kadang-kadang yang sia-sia itu memuaskan ego kita. Wah, saya bisa ini, saya bisa itu. Tapi nanti kalau setelah itu hilang, gak ada bekasnya. Aduh, rasa-rasanya itu sesuatu yang mengerikan. Saya punya satu teman itu kemudian sakit, dan kemudian teman itu meninggal. Ketika meninggal kemudian dikubur atau dikremasi seperti orang penderita COVID-19. Dan dia dikremasi kemudian jadi abu. Nah, dalam hati kecil saya itu mengatakan gini, aduh, orang itu ya kemarin-kemarin masih hidup. Tapi karena penyakit yang dibawanya itu kemudian dia meninggal dunia. Dalam waktu sehari sudah hilang, jadi abu. Mengerikan sekali. Hidup itu, rasa-rasanya itu ada batasnya. Maut tidak akan bisa kita hindari. Karena ada namanya hukum maut, ada namanya hukum dosa. Hukum dosa dan hukum maut itu adalah seperti gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu artinya semuanya yang kita miliki itu pasti ditarik turun. Karena ada gravitasi, apa yang kita lemparkan ke atas pasti jatuh ke bawah. Itu karena adanya gaya gravitasi. Nah, demikian juga dengan hukum dosa dan hukum maut. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, suka tidak suka, kita selalu ditarik untuk berbuat dosa. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, suka tidak suka, kita selalu ditarik kepada kematian. Itu yang terjadi. Kalau tujuan hidup kita itu, kita sadarkan pada hal yang sia-sia, hal kebendaan, yang kita dapatkan adalah kesia-siaan. Apa yang kita dapatkan itu, kita kejar di dunia ini dengan sungguh-sungguh, tapi itu sesuatu yang nilainya sia-sia. Dan itu akan menghasilkan sesuatu yang sia-sia. Nah, dikatakan tadi ayat mengatakan, kalau kita mengejar hal yang sia-sia, itu seperti orang yang tidak berakal budi. Orang yang tidak berpikir mengenai hidupnya itu mau kemana. Mau apa hidupnya itu. Pokoknya nikmati saja hidup di dunia ini, dengan segala fasilitasnya, dengan segala kesenangannya, dengan segala apapun juga. Nikmati hidup di dunia ini, nikmati saja. Tanpa dia berpikir bahwa apa yang dinikmati itu sebetulnya sia-sia. Nah, terus, kalau begitu, apa yang tidak sia-sia? Yang tidak sia-sia adalah kita punya tujuan, yang saya katakan tujuan rohani sebetulnya. Tujuan kita bukannya tujuan secara jasmani, tapi ada tujuan rohani.
Tujuan rohani itu adalah tujuan yang kita tetapkan karena kita mengenal yang akan memberikan nilai rohani dalam diri kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Tujuan kita itu bisa tercapai melalui satu kunci ketika kita percaya kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang saya ingin bacakan ayat itu. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Ayat ini mengatakan begini, ada satu tujuan di dalam hidup kita. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tujuannya itu adalah, tujuan rohani adalah berhubungan dengan keselamatan jiwa kita. Nah, itu yang terutama kalau kita punya tujuan rohani, ada hubungan dan tujuan keselamatan jiwa. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ketika kita percaya akan karya yang luar biasa yang dikerjakan Yesus untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita, maka pada waktu itu kita punya tujuan iman kita. Tujuan iman kita itu terjadi ketika kita percaya iman kita. Dan tujuan itu dinamakan tujuan yang menyelamatkan kita, yang akan bawa kita kepada hal yang kekal. Jadi ada namanya tujuan yang punya nilai kekekalan. Yaitu ketika tujuan itu kita lakukan bersama dengan Tuhan. Nah, tujuan yang punya nilai kekal ini adalah tujuan yang akan bawa kita kepada hidup yang kekal. Tujuan itu apa? Bukan sekedar hal-hal jasmani. Tapi lebih dari itu, tujuan itu seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna, karena Bapakmu itu sempurna. Tujuan rohani itu. Tujuan itu adalah tujuan yang membawa kita kepada kesempurnaan. Kesempurnaan dalam apa? Kesempurnaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nanti kita akan sempurna ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, memiliki tujuan ilahi pada Dia. Nah, saya ingin memberikan satu contoh dalam Alkitab ini, yang merupakan satu contoh bagaimana bangsa Israel itu, dia sebetulnya punya tujuan, tapi tidak mengetahui dengan jelas tujuannya. Karena apa? Dia mencoba menjalani tujuan hidupnya ini tanpa menyertakan Tuhan dalam dirinya. Nah, saya akan bahas begini. Pada waktu bangsa Israel ini, bangsa Israel keluar, ada di tanah Mesir, mereka itu mengalami penindasan. Nah, saya akan lihat dalam Keluaran pasal yang kedua. Bangsa Israel ditindas pada waktu itu, dan itu kemudian pada waktu ditindas, mereka itu mengerang kepada Tuhan. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Saya bacakan begini. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong, karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Ayat ini mengatakan, apa yang menyebabkan bangsa Israel tertindas? Mereka ada dalam perbudakan. Ketika suku Ibrani yang ada di Goshen itu semakin bertambah banyak, maka Firaun itu merasa takut. Kalau suku ini akan menyebabkan mendominasi di Mesir. Dan mereka ingin melenyapkan suku ini tapi dengan cara menindas, menjadikan mereka budak. Dan mereka ada dalam perbudakan. Disuruh membangun sesuatu, diperintah ini harus bekerja. Tidak hanya begitu, anak laki-lakinya juga dibunuh. Kalau lahir anak laki-laki dibunuh. Supaya generasi ini tidak bertambah. Nah,
mereka tertindas, mereka kemudian berseru-seru minta tolong. Dan seruan minta tolong mereka itu sampai kepada Allah. Betapa kuatnya mereka itu berteriak. Tapi dalam situasi semacam itu, sebetulnya bangsa Israel itu dalam keadaan tertindas. Sampai suatu titik di mana mereka lupa akan Allahnya. Lupa bahwa dahulu ya, bapak leluhur mereka, bapak umat Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub itu diberkati Tuhan luar biasa. Dijanjikan suatu tanah Kanaan yang akan menjadi tanah warisan, tanah pusaka bagi Abraham dengan seluruh keturunannya. Mereka lupa pada Tuhan dalam keadaan tertindas itu. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan kemudian mendengar seruan mereka. Dan Tuhan itu mengingat akan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan mengingatnya. Dan Tuhan bertindak. Tuhan akan menyelamatkan. Tapi apa dulu yang akan dilakukan? Dia harus panggil seseorang. Nah, dia panggil seorang pemimpin. Musa dilahirkan. Dengan suatu karya dari Tuhan. Musa tidak dibunuh. Tetapi Musa ini malah diangkat oleh putri Firaun menjadi pangeran. Dan kita tahu cerita Musa ini. Akhirnya Musa ini lari ke tanah Midian karena suatu pembunuhan. Lari ke sana, Musa jadi gembala. Dan Musa melihat suatu panggilan Tuhan. Dia melihat semak belukar yang menyala. Dan pada waktu itu ada suara yang memanggil namanya, Musa, Musa, tanggalkan kasutmu. Tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Di situ Allah memperkenalkan dirinya. Akulah Yahweh Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah yang ada. Akulah Ehyeh, Asyur, Ehyeh. Yang dahulu ada, sekarang ada. Dan besok juga ada, selama-lamanya ada. Akulah yang ada, akulah yang kekal selama-lamanya. Akulah pencipta langit dan bumi ini. Dan dia punya satu rencana bagi umatnya itu. Supaya umatnya itu kembali kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, Musa kemudian menghadapi Firaun. Dan Musa juga menemui bangsa Israel itu. Menceritakan mengenai panggilannya. Dan Musa mengatakan pada mereka begini. Bahwa mereka itu akan dilepaskan. Mereka itu akan dilepaskan. Kalau kita lihat pasal yang keempat, ayat yang ke-31, katakan begini. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel, dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka sujud menyembah. Nah, kenapa mereka itu kemudian percaya? Karena di pasal 3 ayat 17 mengatakan, jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun engkau, kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Musa. Dia datang kepada bangsa itu, dia mengatakan bahwa dia ada jumpa dengan Allah secara pribadi. Dan Allah secara pribadi itu mengutusnya untuk membebaskan bangsa ini dari perbudakan. Itu yang mereka dambakan. Dan sampailah ke peristiwa keluaran. Akhirnya, bangsa itu betul-betul keluar dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian. Ketika menuju tanah perjanjian, cuma 3 hal yang menjadi modal mereka itu. 1, pokoknya bebas dari perbudakan. Itu yang mereka kemarin berteriak.
Kedua, ya, ketika mereka keluar itu, kedua, mereka akan dibawa pergi untuk berdoa, beribadah kepada Allah di padang gurun. Dan itu akan di Sinai. Nah, situ nanti akan dibangun tabernakel, kemah sembayang, kemah suci. Nah, yang ketiga, mereka percaya bahwa mereka akan dibawa ke tanah perjanjian Kanaan. Tanah itu yang dijanjikan kepada Abraham, ya, kepada Ishak dan kepada Yakub. Dan itu menjadi tanah pusaka, tanah warisan. Di sana bangsa itu akan menjadi bangsa yang besar, seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, banyaknya. Akan menjadi banyak, di situ akan menjadi suatu bangsa, bangsa Israel namanya. Ya. Nah, mereka tiga hal itu modalnya percaya. Tapi apa yang lakukan? Mereka cuma tiga modal itu, tapi mereka dalam menjalani tiga modal itu, mereka betul bebas dari perbudakan. Tapi kemudian tengah jalan mereka berpikir, wah, lebih enak diperbudak daripada di padang gurun ini. Nah, kemudian bukannya itu, mereka dulu menyembah kepada Tuhan. Enggak taunya pada saat mereka menyembah kepada Allah, Yahweh Elohim, yang sudah melepaskan mereka dengan mujizat ketika mereka menyeberangi Laut Tebru, ketika mereka kekurangan air, ketika mengubah air pahit menjadi air yang tawar dan sebagainya. Mereka melihat mujizat itu. Tapi di situ, ketika Musa itu sedang naik ke atas gunung Sinai, menerima 10 firman Tuhan, yang dilakukan malah apa? Membuat anak lembu emas. Menyembah kepada anak lembu emas. Aduh, jadi perlawanan. Ya, jadi perlawanan. Mereka enggak percaya lagi kepada Allah yang nuntun mereka keluar dari Mesir itu. Dan Kanaan itu masih tetap menjadi bayangan mereka. Apa yang dilakukan? Banyak sekali kalau saya ceritakan. Panjang sekali. Tapi dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat 1-11 itu, ya, dituliskan bahwa semuanya yang terjadi pada bangsa Israel itu, perjalanan bangsa Israel merupakan satu contoh bagi orang-orang beriman saat ini. Di dalam 1 Korintus itu, 1 Korintus pasal 10 ayat 1-11, Paulus meringkaskan ada 5 dosa yang dilakukan oleh orang Israel di padang gurun selama mereka itu menuju tanah Kanaan. Nah, ayat ini cukup panjang. Saya akan ringkaskan saja ayat ini ya. Ayat ini akan saya ringkaskan saja. Dari ayat 6, mereka melakukan satu perbuatan-perbuatan dosa. Yang pertama kali, ayat 6 mengatakan bahwa semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Yang pertama kali apa? Walaupun mereka itu tahu tujuan hidup mereka, tapi karena tidak menyertakan Allah dalam hidup mereka, pada Allah ada di situ dalam tiang awan dan tiang api. Allah hadir ketika memberikan mana sebagai makanan seperti embun pagi. Allah memberikan air yang keluar dari gunung batu. Allah menjamin hidup mereka, melindungi mereka, menyertai mereka. Tapi mereka tidak merasakan Allah itu hadir dalam hidup mereka. Dan yang mereka lakukan pertama kali adalah menginginkan yang jahat. Saya pikir ya, semua kita di dunia ini punya keinginan jahat. Nah, keinginan jahat itu dosa apa bukan? Keinginan jahat itu adalah dosa. Banyak keinginan jahat. Keinginan jahat berhubungan dengan egoisme kita. Keinginan jahat itu kadang-kadang berhubungan dengan rencana-rencana jahat yang kita lakukan. Keinginan jahat berhubungan dengan perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan. Keinginan jahat berakar dari dosa. Dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat 18 mengatakan, wah, dosa itu hasilnya adalah kejahatan. Akar dari dosa yang belum mereka bereskan. Nah, kemudian yang kedua ayat 7 mengatakan, ya, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Dan mereka melakukan pesta-pesta yang berlawanan dengan pesta-pesta rohani, tapi pesta-pesta untuk penyembahan berhala. Ya, menyembah berhala itu artinya apa?
Menyembah berhala dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 adalah berhala itu adalah hal-hal yang menyebabkan kita melupakan Allah. Itu berhala. Berhala adalah mengganti Allah dengan benda-benda. Itu dalam Roma pasal yang ke-1 ayat 18 sampai 23. Allah diganti dengan benda-benda. Menyembah berhala ada namanya berhala modern pada saat ini. Berhala modern itu apa? Berhala modern itu ada di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Coba saya akan bacakan ayat ini juga. Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saya tidak jelaskan satu persatu dari hal ini, tapi di antara dari yang disebut itu ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan yang disebut lagi keserakahan. Keserakahan itu materialisme. Sekarang yang terjadi sekarang, orang banyak jatuh dalam dosa seks. Ada juga yang memang sengaja dosa-dosa seks itu untuk melawan Tuhan. Melawan kodrat dari Tuhan. Ada orang-orang LGBT dan sebagainya. Dosa-dosa yang najis, walaupun mereka disuruh bertobat tidak mau. Mereka membela diri dan mereka merusak semua kodrat ilahi yang ada. Bukan hanya dosa seks, tapi materialisme, mengejar harta benda. Semuanya yang dikejar adalah harta benda. Harta benda, pokoknya. Yang penting, ya saya kaya, yang penting saya punya segala sesuatu, dikejar. Itu adalah berhala-berhala masa sekarang ini. Yang ketiga, mereka itu, ayat 8 mengatakan, bahwa mereka itu jatuh dalam ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Nah, di situ ada cerita peristiwa ini karena percabulan itu mereka menyembah kepada Baal Peor, atau mereka berbuat masalah-masalah seks itu dengan orang-orang Midian, dengan orang-orang di situ. Dan itu mereka, istri-istri mereka dalam tanda petik itu, membawa mereka tidak menyembah kepada Allah lagi, tapi menyembah kepada Baal Peor. Akibatnya Tuhan menghukum mereka 23.000 atau 24.000 dalam kitab bilangan itu, dibunuh Tuhan pada hari itu. Karena mereka, istri-istri mereka menyesatkan mereka. Itu adalah hasil karya dari Bileam. Yang memberikan nasihat, dia tidak berani mengutuki bangsa Israel. Tapi berikan nasihat untuk mengirimkan perempuan-perempuan menjadi istri dan penyesat-penyesat mereka. Nah, percabulan segala bentuk dosa seks sekarang kita temui. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa tanda Nuh itu merupakan tanda akhir zaman? Tanda Nuh, kenapa Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah? Karena masalah dosa seks juga diantaranya. Kenapa Tuhan menghukum Sodom dan Gomora? Karena masalah dosa seks. Dan rupa-rupanya di zaman ini kita melihat bahwa karena masalah dosa seks ini, ya sudah sangat besar sekali akibatnya bagi semua orang. Tidak ada seorang pun yang steril dari melihat hal-hal gambar-gambar yang tidak senonoh, yang porno. Meskipun hanya katanya mengintip saja, tapi pernah melihat. Dan itu menjadi sesuatu yang sudah umum. Anak-anak kecil, sampai orang dewasa, sampai orang tua, sudah kakek-kakek pun senang melihat hal-hal yang semacam itu. Dan dosa seks itu tidak hanya dalam usia-usia yang dewasa, tapi anak-anak pun jatuh ke dalam dosa seks. Kakek-kakek orang tua pun bisa jatuh dalam dosa seks dan sebagainya. Nah, itu menghalangi mereka sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Yang keempat, mengatakan mencobai Tuhan. Dan yang kelima dikatakan bersungut-sungut. Dua hal ini saya gabungkan. Mencobai Tuhan
itu artinya menuntut Allah untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya atau ketetapannya. Atau menuntut Allah untuk melakukan sesuatu itu yang tidak cocok dengan karakternya, tidak sama dengan karakternya. Menuntut supaya Allah tidak mengasihi, supaya menghukum orang lain. Menuntut supaya Allah menghukum orang lain, supaya Allah itu mengutuk orang lain. Semua yang dilakukan semacam itu, ya itu adalah mencobai Tuhan. Nah, kadang-kadang kita juga mencobai Tuhan begini. Tuhan, bukankah Engkau Allah yang Maha Kuasa? Engkau bisa membuat mujizat. Saya nggak takut menghadapi konflik ini Tuhan. Karena ketika menghadapi konflik ini, Tuhan beserta dengan kami. Tapi hal itu adalah mencobai Tuhan. Kita nggak mau tunduk kepada ketentuan untuk menghindar dari wabah ini. Tapi kita mau menggunakan hal rohani untuk melawan hal itu. Itu namanya mencobai Tuhan juga. Bersungut-sungut adalah sikap hati yang menempatkan diri di luar dari kemauan Tuhan. Nah, bersungut-sungut itu lawan katanya tidak mau bersyukur. Mereka selalu ngomel terus. Akibat dari hal itu mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Tuhan akhirnya mengatakan bahwa mereka harus putar 40 tahun di padang gurun akibat hal itu. Nah, yang terjadi mereka berputar. Itu sekalian dosa. Kenapa mereka itu sudah ada dalam tujuan Tuhan ke tanah Kanaan, mereka pasti berbuat dosa. Mereka melihat Tuhan hadir di antara mereka, tapi Tuhan tidak hadir dalam hidup mereka. Tuhan tidak hadir dalam tujuan hidup mereka. Mereka sudah lupa pada tujuan hidup mereka. Mereka tawar hati dengan perjalanan 40 tahun itu. Nah, akhirnya Alkitab mencatat bahwa angkatan yang akan masuk ke tanah Kanaan itu adalah angkatan-angkatan muda yang tua-tua sudah mati di padang gurun. Nah, angkatan muda ini dalam kitab Ulangan, kalau mereka akan masuk ke tanah Kanaan, mereka sudah ada di Kades Barnea, dekat dengan tanah Kanaan. Maka mereka harus diisi kembali dengan firman Tuhan. Diajarkan supaya mereka memiliki hati yang rendah hati. Dan mereka selalu diajar lagi supaya mereka mengandalkan Allah pencipta mereka. Untuk supaya bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, itulah perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Kalau mereka pergi ke tujuan tanah Kanaan, tapi mereka itu tidak mengandalkan Tuhan. Mereka itu jatuh ke dalam dosa yang macam-macam. Mereka masih hidup dalam dosa mereka. Kalau kita punya tujuan rohani, kita tidak akan berbuat dosa. Nah, saya katakan tujuan rohani juga ada hubungannya dengan tujuan iman. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan merubah hidup kita. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, tidak hanya kita percaya saja secara agamais, tapi kita juga berubah hidup kita. Kita mengalami transformasi dalam hidup kita. Dan kita akan memiliki tujuan rohani, akan mencapai pada sasarannya. Kiranya Tuhan memberkati kita pada sore hari ini. Firman Tuhan sederhana ini memberkati kita. Tetaplah saudara ada di rumah dan tetaplah saudara berpaut kepada Tuhan. Karena Tuhan itulah yang memberikan tujuan hidup kita yang jelas. Kita tidak akan bingung menghadapi masalah yang kita hadapi. Tapi tujuan hidup kita yang berpaut pada Tuhan, bahwa kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami tahu Tuhan bahwa kami semuanya menghadapi masalah yang sulit ini Tuhan. Kami tahu kalau kami hadapi dengan tujuan hidup kami yang fana ini, kami tidak bisa menghadapinya. Kadang-kadang kami juga menghadapinya, kelemahan-kelemahan kami akan menyeret kami hal-hal yang negatif. Tapi Tuhan, kalau kami hadapi dengan tujuan hidup bersama dengan Engkau, kami tahu Engkau akan membimbing kami menuju kepada tempat yang Kau tuju Tuhan. Ada masanya Tuhan, bahwa penyebaran COVID-19 ini akan berhenti Tuhan. Dan ada masanya Tuhan, Kau akan menyatakan kemuliaan-Mu. Kau tolong anak-anak-Mu Tuhan sedang berjuang Tuhan, mempertahankan iman mereka Tuhan. Mungkin ada beberapa yang terserang secara positif, tapi Engkau tolong supaya dalam keadaan ini mereka berharap pada Engkau sungguh-sungguh dan Engkau menolong mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dalam masa-masa ini kami selalu masih berharap Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di antara kami Tuhan.
penyebaran virus corona ini berhenti oleh kasih karunia kemurahan-Mu, dan kami masih bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa oleh kasih karunia kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, tetap kuatkan tujuan ilahi kami bersama dengan Engkau Tuhan, supaya kami boleh sampai kepada sasaran hidup kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat dimanapun juga Tuhan. Kau sertai mereka supaya mereka diperkuat iman percaya mereka di tempat mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan nama Tuhan Yesus kami percaya semuanya akan terjadi oleh karena kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sudah jemaat diberkati Tuhan. Kalau hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan yang luar biasa melalui pujian penyembahan yang dinaikkan, semuanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Heri Susanto tadi kiranya boleh menjadi kekuatan, sukacita buat kita semua yang mendengarkannya. Oleh sebab itu jangan lupa kami undang Anda boleh ikut serta kembali dalam ibadah online minggu sore yang akan datang jam 6 sore di tempat ini, di mana kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joko Sembodo. Anda bisa mengikuti ibadah online ini di rumah Anda masing-masing, baik melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Android, dan juga melalui radio Immanuel Tivara. Jangan lupa saudara, mari kita berfellowship bersama. Mari saat ini kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersuka cita, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami melalui ibadah online sore hari ini. Melalui pujian penyembahan yang dinaikkan, melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan sudah bekerja luar biasa di dalam kehidupan kami. Tak lupa secara khusus kami berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia. Berkatilah aparat pemerintah dari presiden hingga yang paling rendah. Berikan hikmat kepada mereka. Berikan roh takut akan Allah. Supaya mereka dengan hikmat dan pimpinan ya Allah, mereka semua boleh memimpin warga negara rakyat Indonesia keluar dari masalah pandemi corona ini dan mengalami pemulihan dari Allah untuk negeri kami tercinta Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja, yang berusaha, berkati usaha pekerjaan mereka, yang sekolah kuliah, hikmat-Mu menyertai mereka, dan berkati tiap rumah tangga keluarga kami, jadikanlah indah, penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Dan kami tidak mengakhiri ibadah kami merindu menerima berkat Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu sedang jemaat yang diberkati dan kasih Tuhan, dengan iman percaya dan rasa ucapan syukur, mari kita menerima berkat oleh bersama-sama. Biarlah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.